Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, tertulis di dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 6. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ailomuaddo rohaku mida asini roha asa mida pelean. Jala lomoan mida parbinotoa di debata asa mida pilihan situ tungon. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, salah satu bentuk nyata yang dapat menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen adalah aktivitas ritual ibadah kita. Seperti rajin beribadah, rajin berdoa, aktif dalam pelayanan, atau rutin memberikan persembahan. Tetapi ada hal yang lebih substansial dari sekedar ritual yang membuktikan kekristenan kita. Dan inilah yang ditegaskan oleh firman Tuhan lewat Nabi Hosea hari ini. Dalam konteks pelayanan Nabi Hosea, memang ada fenomena dalam hidup keagamaan di mana ritual ibadah yang tidak sinkron dengan perilaku keseharian dalam dunia sosial. Maka melalui Nabi Hosea, Tuhan memberikan teguran yang sangat keras kepada umat Israel, dan tentunya menjadi pelajaran berharga buat kita hari ini. Pada masa itu, bangsa Israel tidak berhenti membawa korban sembelihan ke bait Allah. Secara kasat mata, aktivitas keagamaan mereka berjalan dengan baik dan sangat-sangat baik. Namun Tuhan justru menolak itu semua. Mengapa, sahabatku semua? Karena hati mereka jauh dari Tuhan. Kehidupan sehari-hari mereka penuh dengan ketidakadilan, ketidaksetiaan, dan penyembahan berhala. Oleh sebab itu, lewat Nasar ini ada dua hal yang mendasar yang Tuhan rindukan dari kita, melebihi ritual keagamaan dan menjadi substansi hidup kekristenan kita. Yang pertama, sahabatku, adalah kasih setia. Kata kasih setia di sini membuat komitmen setia dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Kita memahami bahwa Tuhan tidak senang dengan persembahan yang mahal. Jika sepulang dari gereja kita masih menyimpan dendam, kita masih egois atau tidak peduli kepada sesama. Ibadah kita yang sejati justru diuji saat kita keluar dari gedung gereja dengan bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Yang kedua adalah pengenalan akan Allah. Tuhan tidak ingin kita hanya tahu tentang Dia. Dalam arti pengenalan kita kepada Tuhan janganlah hanya sebatas pengetahuan Alkitab atau pengetahuan teologi, pintar dan tahu cerita dan ayat-ayat Alkitab. Tuhan menghendaki kita mengenal Dia secara pribadi, yaitu lewat cara hidup yang penuh ketaatan. Sama seperti dalam sebuah pernikahan, seorang pasangan tidak akan bahagia jika hanya diberi materi tetapi kehilangan perhatian dan kesetiaan dari pasangannya. Demikian juga dengan Tuhan. Dia menginginkan hati kita, bukan hanya rutinitas ibadah kita. Sahabatku semua, Tuhan kita sesungguhnya tidak pernah menentang ibadah atau persembahan kita. Yang Dia tentang adalah ibadah dan persembahan yang hanya formalitas, yang kosong nilai ketaatan dan kasih setia. Jangan sampai rutinitas rohani, ritual-ritual ibadah kita menjadi topeng untuk menyembunyikan hati yang keras dan tidak mau berubah. Mari kita periksa hati kita hari ini, dan mari kita baharui motivasi ibadah kita menjadi ibadah yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.